Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan lewat renungan harian hari Jumat tanggal 21 April 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya undang kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih di pagi hari ini kami mengucap syukur dan kami datang menghampiri kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami alami hari demi hari. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, berfirmanlah atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi, firman Tuhan yang hendak kita dengar di pagi hari ini yaitu 2 Yohanes 1 ayat 6. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Demikianlah firman Tuhan. Sebagai topik renungan hari ini, hiduplah menurut perintah Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, sebagai keluarga Kristiani yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, di dunia ini tidak ada kehidupan yang lebih indah atau lebih bahagia selain hidup saling mengasihi. Hidup saling mengasihi di dalam Tuhan. Di antara kita sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, harus membangun hubungan baik antara sesama dimanapun kita berada. Bahkan di setiap aktivitas pekerjaan kita, selalu kita membangun relasi hubungan yang baik, komunikasi yang baik, berinteraksi yang baik di dalam kasih Tuhan. Bapak, Ibu, sebab melalui kehidupan dalam kasih persaudaraan pasti akan tercipta suasana hidup yang damai, hidup dengan sukacita, hidup di dalam tali persaudaraan antara kita sebagai umat Tuhan. Bahwa hidup dalam kasih itu
akan memberikan kesempatan bagi setiap orang yang percaya untuk mengaktualisasikan hidup yang bermanfaat di dalam hidup kita sehari-hari, atau yang sering kita katakan hidup menjadi berkat bagi sesama, hidup menjadi teladan, menjadi saksi Kristus lewat kehidupan kita. Jadi hidup kita sebagai umat Tuhan yang percaya, yang mengasihi, berdampak positif, berdampak kasih Kristus yang ada di dalam hati kita bagi lingkungan dan sesama kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, itulah sebabnya kita sebagai ciptaan Tuhan, sebagai umat Tuhan yang percaya, supaya kita hidup bagi sesama manusia tanpa memandang latar belakang, suku, budaya, apapun. Tetapi kasih Kristus itulah yang ditegakkan, yang dihadirkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu membangun hubungan yang baik itu senantiasa berdampak bahwa aktivitas kita, perjumpaan yang kreatif, perjumpaan penuh kasih Kristus yang membawa kita ke dalam kehidupan sehari-hari. Firman Tuhan hari ini kita melihat bahwa kasih itu adalah melakukan perintah Tuhan, dan perintah Tuhan itu adalah kamu harus hidup di dalam kasih, yaitu kita harus hidup di dalam kasih. Maksudnya adalah bahwa orang yang hidup di dalam kasih adalah orang yang melakukan perintah Tuhan, hidup di dalam kasih Kristus, membawa perdamaian, membawa sukacita, membawa kesejukan, membawa kebahagiaan dan kedamaian kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berada. Tentu kasih Tuhanlah yang terus dikobarkan, yang diceritakan melalui perintah firman Tuhan. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita, memuji memuliakan nama Tuhan. Rasul Yohanes menasihatkan bahwa barang siapa berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, tidak menuruti perintah Tuhan, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tentu nasihat Rasul Yohanes ini, kalau sudah kita menikmati kasih Tuhan dan hidup di dalam firman Tuhan, tentu kita menuruti perintah dan nasihat sesuai dengan apa yang sudah Tuhan firmankan dalam hidup kita. Tetapi barang siapa menuruti perintahnya di dalam orang itu, sungguh sudah sempurna kasih Allah. Disempurnakan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Dengan itulah kita diketahui bahwa kita ada di dalam Dia, di dalam Tuhan. Di 1 Yohanes 2 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Jadi ketaatan untuk melakukan perintah Tuhan adalah tanda utama bahwa seseorang mengasihinya, mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, tentu dampak respon itu juga kita bawa
untuk mengasihi sesama manusia sebagai umat yang taat dan setia melakukan perintah Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, renungan firman Tuhan pada hari ini menasihatkan kita untuk hidup di dalam kasih sebagai perintah Tuhan, menerapkan di dalam kehidupan kita sebagai tindakan dan perbuatan baik, membangun relasi perjumpaan yang kreatif di dalam kasih Tuhan, komunikasi yang baik melalui cara hidup kita, melalui tindakan kita, baik di dalam keluarga kita sehari-hari, sebagai suami istri, hubungan anak dengan orang tua, hubungan kita yang berjemaat, hubungan kita yang bermasyarakat. Tentu kasih Kristus itulah yang mewarnai hidup kita, menjadi model, menjadi gaya hidup kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, memang kondisi situasi di era digitalisasi saat ini, di mana pola hidup yang individu atau mementingkan diri sendiri menjadi gaya hidup dalam kehidupan manusia di akhir-akhir ini. Tetapi firman Tuhan renungan saat ini menasihatkan kita supaya hidup kita menjadi gaya hidup di dalam kasih Kristus. Marilah kita menjalani hidup kekristenan itu dengan mempraktekkan hidup di dalam kasih sebagai bentuk ketaatan kita kepada perintah Tuhan. Gaya hidup kita sebagai umat Tuhan yang sudah menerima kasih karunia yang dari Yesus Kristus. Kasih menjadi pola panutan bagi orang lain, menjadi saksi dan terang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi, di Yohanes 13 ayat 34 sampai ayat 35, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikianlah pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Himbauan dan ajaran supaya kita membangun hubungan yang baik, memberikan kasih sesuai dengan perintah Tuhan. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antara adalah kasih, yaitu kasih agape, kasih Kristus, kasih yang memperbaharui hidup kita menjadi gaya hidup di dalam kasih Kristus. Jadilah kita menjadi teladan, menjadi panutan, menjadi berkat dimanapun kita berada, dan melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Kita mempersiapkan diri kita menjadi saluran berkat, menjadi pembawa kasih di dalam kasih Kristus, yaitu buah-buah roh di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Hidup kita menjadi berkat dan diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, bahwa firman-Mu memerintahkan hidup kami menjadi teladan, membawa kasih, menjadi kami hidup di dalam kehidupan yang penuh mengasihi antara kami sesama manusia. Sebagai wujud nyata
karena Kristus sudah mengasihi kami. Dan kami juga seharusnya memperhatikan saudara-saudara kami, saling mengasihi, dibangun dengan dasar Kristus, dan kami bergandengan tangan dan maju di dalam iman kami bahwa perintah firman Tuhan supaya kami saling mengasihi. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkatilah setiap kami umat-Mu untuk melakukan aktivitas panjang hari ini dan seterusnya. Berkat Tuhan mengalir atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus setiap kita. Amin.